Ternyata Damar adalah orang yang sudah meracuni pengacara sendiri. Kalau memang iya, tujuannya apa? Atau justru ada pemain baru yang jahat? Wah, tanpa berlama-lama yuk kita bahas bareng-bareng. Halo teman-teman, balik lagi di Dramanesia. Wah, di kali ini kita nggak akan bahas yang terlalu alur cerita dulu ya. Kita akan bahas dulu lebih kepada siapa sih Damar ini sebenarnya, dan juga siapa karakter baru nanti yang bakal benar-benar muncul. Yap, ini memang bakal menjadi pertanyaan besar. Setelah Galang tidak terbukti sudah membuat Aksa Amira terjatuh ke jurang, terdampar di goa ya, walaupun akhirnya di goa tersebut akhirnya mereka berdua bisa unboxing ya, dan juga pada akhirnya bisa malam pertama. Ada senangnya juga, cuma kan tetap aja bahaya juga kan kalau terus-terusan seperti itu. Sehingga ini benar-benar menjadi tanda tanya besar banget untuk episode Sabtu malam. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, besok Jumat malam itu nggak akan tayang. Jadi kalau teman-teman masih nanya dan mungkin kok besok hari Jumat malam kok nggak tayang, nah mampir ke channel Mimin karena nggak tayang. Jadi mampir aja ke channel Mimin, kita bahas lagi bareng-bareng seperti biasa. Oke, ini cukup unik. Kenapa? Banyak yang pada akhirnya curiga kepada Damar kalau pada akhirnya Damar ini seperti itu, dan bahkan ada yang curiga juga kalau akan ada karakter baru. Nah, kita bahas satu persatu ya. Dan untuk itu, karena ini bakal ada 2 poin, maka kita akan bahas dulu poin pertama dan juga poin kedua. Poin pertama tentang Damar, poin kedua tentang karakter baru. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama. Ya, pada poin pertama ini memang Damar ini sebetulnya kalau kita flashback sedikit aja ke belakang, atau at least seminggu 2 minggu terakhir tuh, memang perubahan baiknya tuh baru terasa 3-4 hari ke belakang. Apalagi setelah Damar tahu kalau ternyata Aksa difitnah oleh Galang, tentu ini menjadi sebuah yang cukup melegakan kan, karena pada akhirnya Damar nggak salah paham lagi. Bahkan Damar pun juga ibaratnya sudah benar-benar berubah, dan bahkan sekarang udah mulai naksir nih sama Dokter Lana. Kalau teman-teman ngeh di episode tadi pasti tahu betul kalau di momen itu tuh ketika bertiga terus nih bersama dengan Zaki, si Damar tuh udah mulai naksir lah sama Dokter Lana. Nah, ini pun juga agak rancu sebetulnya. Kalau emang Damar pelakunya, buat apa? Tujuannya apa? Demi apa? Dan kenapa harus suka juga sama Dokter Lana? Apakah ini sebuah kamuflase? Nah, melihat memang karakter Damar ini yang serandom itu, Mimin cukup wajar kalau pada akhirnya bukan cuma Mimin dan teman-teman semua pun juga merasakan hal yang sama. Ini Damar kayaknya diam-diam menghanyutkan nih. Yap, setuju banget teman-teman, bukan suzon. Tapi melihat fakta yang ada, Damar yang gampang cemburuan orangnya. Orang tuh playing victim juga. Sehingga sudah pasti teman-teman, Damar menjadi salah satu orang yang paling dicari-cari, dan ibaratnya tuh adalah salah satu orang yang cukup bertanggung jawab atas kepergian pengacaranya. Jadi tujuannya, kalau kita tarik garis ke belakang dan juga untuk apa yang bakal terjadi pada Sabtu malam nanti, Damar itu sepertinya memang masih menyimpan dendam kepada Aksa dan juga Amira, terutama tentang Dirga. Tapi ini nggak dibahas aja, belum dibahas. Terus cemburu juga melihat Aksa dan Amira yang hidupnya sempurna, punya papa yang sangat kaya, Lian Bagaskara di sini dan lain sebagainya macamnya. Atau bahkan ternyata ini pun juga ibaratnya benar-benar apa ya, menjadi bikin Damar tuh kayak nggak tenang aja. Sehingga Damar pun juga ibaratnya melakukan semua ini untuk benar-benar bisa balas dendam kepada Aksa dan juga Amira, karena merasa sudah ditipu habis-habisan. Sudah merasa cemburu juga melihat kebahagiaan Aksa dan juga Amira. Ditipu bukan dalam arti yang sebenarnya, tapi kayak ngerasa kenapa ya kok ada orang yang sesempurna Amira dan harus punya suami seperti Aksa yang sepolos itu. Jadi Damar kayak benci, melampiaskannya seolah-olah ngebantu, padahal ternyata yang sudah meracuni pengacara tersebut itu adalah Damar itu sendiri. Cukup masuk akal alasan ini, karena kalau mengingat Damar yang karakternya seperti itu, sangat misterius, memang cukup wajar kalau pada akhirnya kita bakal mengarah kepada sana. Walaupun tentu kita harus melihat dulu seminggu ke depan ya, siapa pelakunya dan lain sebagainya macamnya. Yang jelas ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat ibarat tuh merugikan juga, karena sayang aja kalau karakter Damar yang udah dibikin baik
tapi justru harus menjadi jahat kembali hanya karena sebuah kebencian yang belum usai. Padahal kalau dipikir-pikir, Damar tuh punya potensial baik ya, walaupun mungkin di sini Zaki bakal jadi sad boy karena ibaratnya Damar yang menjadi pengganggu hubungan Lana dan juga Zaki, tapi at least ini udah dipas juga sih maksudnya. Jadi buat second adegannya lah kalau kita nunggu Aksa sama Amira muncul Zaki Lana Damkar tuh ngehibur banget teman-teman. Jadi kayak dulu kita ngelihat Bella sama Adam yang lucu ibaratnya, sekarang ya digantinya sama Lana, Damar dan juga Zaki. Tapi Mimin agak sanksi juga. Kecurigaan kita terhadap Damar pun juga boleh dan wajar ya, mengingat sikap Damar seperti itu yang sangat misterius. Tapi juga belum tentu juga kan. Makanya ngelihat bagaimana Damar yang suka sama Dokter Lana dan benar-benar terus harusnya ya teman-teman, Damar nggak sejahat itu dan Damar bukanlah orang yang sudah meracuni pengacara tersebut. Wah ini sih semoga aja bukan Damar ya, karena kalau sampai Damar, nggak ngerti lagi deh mau kemana dibawa ceritanya. Nggak perlu seuzon sama ceritanya, tapi karena memang ini adalah harus yang dihadapi dulu. Sekarang kita lanjut ke poin kedua, orang baru, karakter baru, atau Mimin tambahin deh poinnya, yaitu adalah Bastian Rahardian. Nah, kita sambung aja. Karakter baru ini memang sudah cukup santer ya, apalagi semenjak kedatangannya Nenek, Damar, lalu juga Lana. Ini memang bakal santer, bakal ada lagi karakter baru yang jahat untuk menggantikan perannya Galang. Bukan menggantikan, tapi lebih tepatnya menjadi pendampingnya Galang, teman-teman. Mungkin untuk merusak rumah tangga Aksa dan Amira, mungkin juga untuk merusak kedigdayaan Lian juga. Karena kan Lian sekarang tuh sehat banget ya. Terus juga kaya raya juga, usahanya semakin luas dan lain sebagainya macamnya, sukses banget. Amira sama Aksa pun juga ya ibaratnya tanpa harus kerja pun juga udah kaya raya. Jadi mungkin mau dibikin karakter baru yang untuk merusak hal itu lagi. Sama aja kayak dulu Lian ngerusak Amira Aksa, Lian ngerusak Bastian dan lain sebagainya macamnya. Sehingga ini memang cukup rasional juga. Cuman entah kenapa, sepertinya ini bakal datang dari Bastian Rahardian. Kenapa demikian? Dan kenapa Mimin bahas Bastian di akhir-akhir video ini? Karena memang hanya Bastian yang ibaratnya sangat possible, yang cukup lumayan memungkinkan untuk melakukan semua ini. Kenapa? Karena begini, Bastian ini adalah orang yang gengsinya gede banget. Bahkan Aksa aja diusir hanya karena Aksa ngebela Amira kan. Terus juga ketika anak Amira cacat, bayangin Amira ditendang loh teman-teman, didorong loh ke sungai. Waktu itu pun juga jadi saksinya si Jumi ya, salah satu pembantu dari Aksa dan juga Amira. Bayangin segila itu, dan obsesinya tuh sebegitu obsesinya si Bastian tuh terhadap bagaimana harumnya nama keluarga gitu. Kalau ada yang cacat, buang. Kalau yang sempurna harus ada dalam genggamannya Bastian Rahardian. Apalagi Bastian pun juga yang udah mendapatkan uang, udah mulai kaya lagi, bisa berinvestasi, punya bisnis dan lain sebagainya macamnya, ngerasa agak sedikit sombong lagi dan ditambah tertindas. Mungkin teman-teman udah tahu ya alasan berikutnya apa? Apa coba? Ayo apa? Yap, bener banget. Karena Lian Bagaskara sebagai ayah kandung dari Amira. Wah, ini sih bener-bener ya ibaratnya. Kalau ternyata Bastian adalah pelakunya, Mimin gak heran lagi. Karena susah ya teman-teman. Bastian sama Lian tuh seperti kucing dan dogi lah ibaratnya. Akan terus berantem, gak akan pernah bisa akur. Seperti Tom and Jerry juga gak pernah bisa akur juga. Sehingga cukup wajar kalau memang Bastian adalah pelakunya. Meskipun memang ini menjadi harus ibaratnya harus perlu diselidiki dulu. Karena tentu ini prosesnya bakal panjang. Tapi yang jelas sejauh ini ya, ini Mimin belum ngomong fixnya, tapi so far sejauh ini Bastian adalah satu dari 3 kandidat orang yang sudah meracuni pengacara tersebut. Kalau melihat dari alur cerita dan juga cerita sebelumnya. Dan semoga aja sih kalaupun itu terjadi, semoga Bastian pun juga nggak ngeyel ya, karena jadinya tuh aneh aja ngelihat Bastian akhirnya harus bermusuhan dengan anak sendiri hanya karena anaknya menikah dengan anak musuhnya. Dalam hal ini adalah Lian. Dan ini pun juga kesal banget. Karena kalau sampai Bastian sampai kayak gini tuh aduh sedih aja. Bener-bener sedih gitu loh. Padahal harusnya mereka bisa berfokus kepada Galang.
Karena Galang pun juga meskipun sekarang udah nggak berdaya dan bakal masuk rumah sakit jiwa, ya tetap aja Galang harus dihajar habis-habisan. Harus dikawal kasusnya sampai Galang benar-benar di penjara. Tapi apapun itu semoga aja sih nggak berdampak buruk. Siapapun pelakunya semoga tidak menghalangi Aksa dan juga Amira untuk benar-benar mensidang Galang. Dan semoga ibaratnya Aksa dan Amira pun juga nggak terpancing. Karena bagaimanapun juga ini sangat-sangat berbahaya. Tapi kalau menurut teman-teman gimana nih? Kira-kira pelakunya siapa? Apakah ini Bastian? Apakah ini Damar? Atau justru karakter baru? Coba sebutin boleh di antara 3 tersebut dan coba juga sebutin alasannya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.